فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Insyaallah tabaraka wa taala kita akan lanjutkan bacaan kita dari kitab Sifat Salat Nabi karya Syekh Al-Albani rahimahullah, di mana barakallahu fikum kita telah menyelesaikan penyebutan alasan kedua yang menghalangi seseorang mengamalkan sunnah. Dan kita akan masuk pada alasan yang berikutnya. Kata penulis, wa yaz'umu akharun, dan orang lain beranggapan, anna ma'na hadha alladhi tad'una ilayhi min al-itba'i lis-sunnah wa 'adami al-akhdhi bi aqwali al-a'immah al-mukhalifati laha tarkul akhdhi bi aqwalihim mutlaqan wal istifada min ijtihadatihim wa ara'ihim. Mereka beranggapan bahwasanya makna apa yang kalian dakwakan ini berupa mengikuti sunnah dan meninggalkan untuk mengambil ucapan para imam yang menyelisihi sunnah adalah meninggalkan untuk mengambil ucapan-ucapan mereka secara mutlak, dan juga untuk tidak mengambil faedah manfaat dari ijtihad para imam serta pendapat-pendapat mereka. Jelas maksudnya? Ajakan untuk mengikuti sunnah dan tidak mengikuti ucapan para ulama yang menyelisihi adalah gambaran bahwa tidak mengambil ucapan mereka secara mutlak dan tidak mau mengambil sedikit pun faedah dari ijtihad yang mereka lakukan. Fa'aqul, maka aku katakan, inna hadha az-za'ma ab'adu ma yakunu 'ani as-shawab. Sesungguhnya anggapan ini sangat jauh dari kebenaran. Bal huwa batilun zahirul butlan, melainkan ini adalah batil, sangat jelas kebatilannya. Kama yabdu dzalika jaliyan minal kalimatis sabiqat, sebagaimana hal itu nampak dengan jelas dari kalimat-kalimat yang telah berlalu. Fa innaha kulluha tadullu ala khilafihi, karena kalimat-kalimat yang telah lalu kami jelaskan menunjukkan menyelisihi apa yang ia anggap. Kami sama sekali tidak mengajak untuk membuang ucapan para ulama, tidak. Tetap barakallahu fikum nastafidu min ijtihadatihim. Kita ambil istifadah dari ijtihad mereka. Bagaimana mereka bisa mengambil pikiran seperti itu? Bagaimana cara mereka bisa ambil istinbat? Nah, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah, nastafidu min ijtihadatihim. Kami mengambil faedah dari ijtihad mereka. Bukan berarti kami taklid kepada mereka. Nah, kenapa barakallahu fikum? Karena bisa saja dalam suatu kasus permasalahan kita tidak dapat dalilnya, tapi mereka yang sudah mendapatkan kasus itu sudah memikirkan solusinya, sehingga kita tidak perlu capek-capek lagi memikirkan bagaimana cara menyelesaikan kasus ini, di mana mereka sudah memikirkan dan mengkajinya dulu. Lalu barakallahu fikum datang di buku-buku fikih solusinya, bahwa si fulan berpendapat seperti ini, si fulan berpendapat. Sehingga barakallahu fikum kita tidak perlu lagi cari bagaimana cara menyelesaikannya. Oh, sudah ada solusi-solusi yang mereka sebutkan. Sisa yang kita perlukan adalah menimbangnya, yang mana yang paling dekat dengan yang benar. Jelas? Bukan berarti kita buang semua ucapan mereka. Dengan artian ahlus sunnah yang diajak atau yang memegang madhabnya Albani sudah tidak butuh lagi buku-buku fuqaha, tidak butuh lagi buku-buku para fuqaha, tidak, tetap kita butuh. Bahkan barakallahu fikum,
Dalam suatu kasus yang kita tidak punya dalil, kita bisa ambil pendapat mereka. Sehingga barakallahu fikum, nanti kalau kita ditanya oleh Allah, kenapa kau melakukan hal itu? Alim fulan berfatwa. Karena kami tidak punya tahu dalilnya. Mereka telah berijtihad. Kafanallahu. Allah sudah memberikan kecukupan untuk kita capek-capek lagi cari kasusnya panjang lebar kali. Mereka sudah pikirkan sebelumnya. Dan kondisi kita tidak sempat cari dalil. Nah, wa anna kullal ladzi nad'u ilaihi innama huwa tarkul al-ittikhadh al-madahib dayyinan. Dan bahwasanya semua yang kami serukan ini hanyalah meninggalkan, menjadikan madhab sebagai agama. Itu yang kami ajak. Tidak boleh kita jadikan madhab fulan sebagai agama. Dengan artian madhab lainnya bukan agama. Wa nasmuha makanal kitab wa sunnah. Yang kami seru adalah tidak boleh menjadikan madhab tersebut sebagai pengganti dari Alkitab dan juga as-sunnah. Bihaitsu yakunu ruju' ilaiha 'inda tanazu', di mana menjadikan rujukan madhab tersebut begitu terjadi pertikaian. Tidak. Atau 'inda iradati istinbat ahkam jadidah li hawadithin ta'irah. Atau kita jadikan dia sebagai rujukan begitu kita ingin mencari istinbat, pendalilan hukum-hukum baru yang baru saja muncul. Kama yaf'alu mutafaqqihah hadzal zaman, sebagaimana yang dilakukan oleh orang yang berfaqih-faqih masa ini. Tok berfaqih-faqih yaitu menampakkan dirinya sebagai faqih. Nah, sok fuqaha. Seakan-akan dialah Syekhul Islam. Atau dialah bin Baz. Semua barakallahu fikum dia tahu. Pakai Google. Di mana barakallahu fikum dia tidak pernah kaji, dia tidak pernah bahas, dia tidak pernah cari tahu dari mana sisi pendalilannya, di mana kelemahannya, langsung yang benar, yang menyelisihi takhir, yang menyelisihi sesat, yang menyelisihi ahlul bid'ah, yang menyelisihi, ya subhanallah, langsung jadi bin Baz. Di mana barakallahu fikum dia belum pernah merasakan pahitnya menuntut ilmu. Di mana dia barakallahu fikum belum pernah merasakan susahnya menghafal. Di mana barakallahu fikum dia belum pernah merasakan bagaimana letihnya orang duduk di hadapan para alim ulama, sungguh-sungguh dan serius menunggu datangnya mereka sampai mereka pulang. Tiba-tiba barakallahu fikum yang hanya ongkang-ongkang di rumahnya depan internet langsung jadi Syekhul Islam Ibnu Baz, menfatwakan in dan itu dan merusak ukhuwah di mana-mana. Allah musta'an. Wa alaihi wada'u al-ahkam al-jadida lil ahwal syakhsiyah. Bukan juga seperti yang dilakukan oleh al-mutafaqihah di masa ini, mereka menjadikan madhab tersebut sebagai hukum-hukum baru untuk menilai pribadi-pribadi seseorang. Ahwal syakhsiyah, kondisi-kondisi pribadi. والنكاح والطلاق وغيرها دون أن يرجعوا فيها إلى الكتاب والسنة. Dan juga hukum-hukum yang berkaitan nikah, perceraian dan yang lainnya, tanpa mereka merujuk pada kasus-kasus tersebut kepada Alkitab dan juga As-Sunnah. Liya'rifu as-shawaba minha min al-khata', agar mereka bisa tahu yang mana yang benar dari yang salah. Wal haqqu min al-batil, agar mereka bisa tahu yang mana yang hak, yang mana yang batil. Wa innama ala tariqa ikhtilafuhum rahmah, hanya sekedar perselisihan mereka itu adalah rahmat. Wa tatabbu'ir rukhas, dan hanya sekedar cari-cari yang ringan, yang mudah. Wa taysir, ataukah kemudahan, awil maslahah, cari yang mana ada maslahatnya. Saya pegang mazhab ini. Kenapa? Maslahatnya cocok. Saya malas bangun, jadi biar adzan saya masih makan. Memang ada yang berpendapat seperti itu, tapi cari-cari rukhas, cari-cari kemudahan. Hanya sekedar apa barakallahu fikum, cari yang sesuai dengan maslahatnya. Cocok, saya yang malas. Sebagaimana barakallahu fikum, seperti barakallahu fikum perselisihan yang ada di antara ulama, apakah orang yang dapat ruku dihitung itu dapat satu rakaat atau tidak? Dia barakallahu fikum bukan cari yang mana yang benar, nilai dalilnya, hadisnya, ayatnya, tidak, tapi cocok, saya yang malas berdiri. Pas ruku bermasuk. Hitung satu rakaat. Ini barakallahu fikum mutafaqihah hadzal zaman. Orang yang berfaqih-faqih di masa ini. Kenapa barakallahu fikum ambil keputusan hukum hanya sekedar yang sesuai dengan keinginannya, cocok sesuai dengan dirinya.
Nah, dan itu barakallahu fikum ada di antara. Nah, kita katakan itu khilaf. Tapi bukan berarti boleh-boleh saja kau ambil dengan semudah itu dan gampang itu sesuai dengan isi perut dan juga maunya. Tidak. Saya barakallahu fikum, lihat, apakah kamu sudah termasuk orang yang mengecek dalilnya? Sudah berusaha untuk mempertentangkan dalil ini pada dalil yang ini, dalil itu kepada dalil yang ini? Harus. Kasih berkait dulu dalilnya. Kalau engkau ingin menjatuhkan satu madhab, satu pendapat, barakallahu fikum, pegang pendapat itu dulu. Lihat bagaimana kekuatan dalilnya. Setelah itu, jatuhkan sebisamu. Sebisa kau, semampu kamu untuk menjatuhkannya. Setelah kau pahami, oh ini dalilnya semua, ini. Bahwa madhab ini, dalilnya ini. Kau semua. Nah, kalau kau mau jatuhkan, kupas satu-satu dalilnya. Dalil yang mereka jadikan sebagai dalil A. Kelemahannya sini, B, kelemahannya sini, C, kelemahannya sini, D. Maka dengan itu saya berpegang dengan madhab yang ini. Kenapa? Yang itu sudah saya sebutkan kekeliruan atau kekurangan atau minus-minus dari pendalilan mereka. Sehingga barakallahu fikum, saya katakan dia menekuni kasus tersebut dengan ijtihad. Bukan hanya sekedar ikut-ikutan. Nah. Baik. Wa innama ala tariqa ikhtilafuhum rahmah, hanya sekedar jalan yang mereka tempuh, perselisihan mereka adalah rahmat. Wa tatabbu'ur rukhas wa taysir, atau hanya mencari-cari keringanan, kemudahan, awil maslahah, atau mencari-cari maslahat. Za'mu, yang mereka anggap. Wa ma ahsana qawlu Sulaiman At-Taimi rahimahullahu ta'ala, dan alangkah bagusnya ucapannya Sulaiman At-Taimi rahimahullah. In akhadta bi rukhasi kulli 'alim ijtama fika syarr kulluh. Kalau kamu mengumpulkan atau kamu mengambil keringanan-keringanan semua alim, maka akan terkumpul padamu semua yang jelek-jelek. Boleh makan gonggong. Iya. Sebagian ada yang menghingankan untuk makan gonggong. Kalau mau dikumpul. Sebagaimana barakallahu fikum Al-Imam Ahmad dinisbatkan, dan ini sahih dari beliau, boleh onani. Al-Imam Ahmad. Ibnu Abbas rahimahullah radhiyallahu anhu boleh mut'ah. Nikah mut'ah boleh. Kemudian barakallahu fikum Abu Hanifah boleh banglo. Ya. Kalau semua keringanan-keringanan dari para ulama kita pun ambil, maka terkumpul semua yang jelek-jelek. Kemudian barakallahu fikum begitu berjumpa di hadapan Allah, sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultu. Saya dengar orang bilang begini, saya juga ikut bilang. Tidak punya hujjah. Dia tidak bisa bertanggung jawab di hadapan Allah tabaraka wa taala atas amalan yang dia lakukan. Wa rawahu Ibnu Abdul Barr wa qala aqibihi, ini diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Barr, dan beliau berkata setelah itu, hada ijma'un la a'lamu fihi khilafa. Ucapan ini adalah berdasarkan kesepakatan. Saya tidak tahu ada yang menyelisihinya. Yaitu orang yang mengambil keringanan setiap alim pasti terkumpul padanya semua kejelekan. Fahadihil ladzi nunkiru, ini yang kami ingkari. Wa huwa wifqul ijma' kama tara, dan apa yang kami ingkari itu sesuai dengan kesepakatan sebagaimana yang kamu lihat. Wa amma ruju'u ila aqwalihim, adapun merujuk kepada ucapan para ulama, wal istifadati minha, dan juga mengambil faedah dari ucapan-ucapan mereka, wal isti'anatu biha ala tafahumi wajhil haqqi, dan juga meminta menjadikannya sebagai penolong untuk memahami sisi kebenaran, fi makhtalafu fihi, pada apa yang mereka perselisihkan, mimma laisa alaihi nasun fil kitab was sunnah, dari kasus-kasus yang tidak ada nas Al-Quran dan sunnahnya, atau ma kana minha bihajatin ila tawdih, atau apa-apa yang kasus itu ada nasnya dari Al-Quran dan sunnah tapi butuh untuk penjelasan, kita ambil ucapan mereka sebagai penjelas. Seperti barakallahu fikum tams, kalimat tamasa dalam bahasa Nabi SAW, kita butuh makna. Apa artinya tamas sebenarnya? Allah tada' suratan illa tamastah. Jangan kamu biarkan ada suatu gambar bernyawa kecuali kamu tamas. Apakah kita bebas mengartikan semaunya kita?
sesuai dengan yang kita yakini sekarang, lalu kita carikan dalil itu kita paksa sesuai dengan keinginan kita. Thomas itu artinya hancur. Apa dalilnya? Thomas artinya hancur. Dipaksakan. Hadis Nabi alaihi salatu wasallam dengan yang dia inginkan dan yang dipahami. Atau barakallahu fikum, kita kembalikan kepada aqwal para ulama bahwa Thomas itu maknanya tamyir, dirubah. Jangan kau biarkan ada gambar yang bernyawa kecuali kamu rubah. Dan merubahnya sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah sesuai dengan barakallahu fikum benda itu sendiri, objeknya. Kalau objeknya bisa dihapus, dihapus. Kalau objeknya harus dikeruk, dikeruk. Kalau objeknya harus dipahat, dipahat. Seperti patung ya pahat. Nah, kalau barakallahu fikum itu adalah objek yang bisa ditutupi dengan sesuatu, ditutupi. Itu adalah merubahnya. Nah, karena Thomas, kata An-Nawawi rahimahullah, ay taghyir, dirubah. Dan ini yang diinginkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan itu juga yang dipraktekkan oleh Nabi Aisyah radhiyallahu anha, dan Nabi melihatnya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Faja'alna minhu wisadatain." Kami jadikan kain yang ada gambarnya itu menjadi dua bantalan. Wasuratu fiha, dan gambar itu masih ada di bantal tadi. Tapi tatkala gambar tersebut sudah dirusak, maka hal itu tidak lagi menghalangi malaikat masuk ke dalam rumah. Nabi saksikan hal itu tanpa diingkari oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, "Au ma kana minha bihajatin ila tawdih." Atau apabila di sana ada nas tapi kita butuh penjelasan, maka kita ambil dan merujuk kepada ucapan para ulama. Fa amrun la nunkiru, maka hal yang ini kami tidak ingkari. Bal na'muru bihi, melainkan hal ini kami ajak, perintahkan. Wa nahuddu alaihi, dan kami semangati untuk melakukannya. Li'anna al-fa'idata minhu marjuwah, karena faedah dari cara seperti ini diharapkan. Liman salaka sabilal ihtida bil kitab was sunnah, bagi orang yang menempuh jalan mencari hidayah dari Alkitab dan juga as-sunnah. Nah, kenapa barakallahu fikum? Karena para ulama mereka lebih ahli dalam bahasa dibandingkan kita. Mereka juga lebih mengerti istilah-istilah tempo dahulu dibandingkan kita yang sekarang ini. Ada istilah-istilah yang tidak didapat di kamus. Sehingga barakallahu fikum kita butuh merujuk kepada syuruhat, penjelasan-penjelasan An-Nawawi atau Al-Munawi atau barakallahu fikum Al-Hafidz Ibnu Hajar, apa makna kalimat ini dari sisi bahasa. Karena dalam kamus mungkin secara letterlek pengertiannya. Namun barakallahu fikum penggunaan bahasanya mungkin itu lebih luas, yang mereka lebih tahu. Nah, di situ kita rujuk, dan ini yang dianjurkan untuk kita kembali kepada ucapan mereka. Bukan ucapan mereka dijadikan sebagai pemutus satu kasus. Tidak. Kata beliau, fa amrun la nunkiru, yang seperti ini adalah perkara yang kami tidak ingkari. Bal na'muru bihi, melainkan kami perintahkan, wa nahuddu alaihi, dan kami anjurkan. Li'anna al-fa'idata minhu marjuwah, karena faedah dari hal seperti ini sangat diharapkan. Liman salaka sabilah tidak bil kitab wa sunnah, bagi siapa saja menjalani jalan mencari hidayah dari Alkitab dan juga as-sunnah. Nah, baik, dan masih tersisa barakallahu fikum, insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya.